Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Renata Kusumaningrum dari kelas 10 Akuntansi 2 bersama rekan saya Tanika Fajarina Abida, absen 35 dari kelas 10 Akuntansi 2. Pada hari ini, kami akan memaparkan proyek sejarah mengenai hak oktroy VOC. Apa itu hak oktroy? Hak oktroy bisa diartikan sebagai otorisasi yang diserahkan oleh pihak yang berwenang kepada pihak lainnya. Dalam konteks VOC, hak oktroy membuat mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan usahanya seperti sebuah negara. Hak khusus diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di Hindia Timur. Isi hak oktroy VOC. 1. Mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah. 2. Monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur. 3. Mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri yang dikenal dengan mata uang VOC. 4. Melakukan perjanjian dengan negara dan kerajaan-kerajaan lain. 5. Melakukan perang dengan negara lain, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. 6. Mempunyai pasukan dan armada laut untuk keperluan perang. 7. Menyatakan perang dengan negara lain dan kerajaan-kerajaan di Indonesia jika diperlukan. 8. Melaksanakan pemerintahannya sendiri. Selanjutnya ada tokoh sejarah. Yang pertama adalah Johan van Oldenbarneveld. Beliau merupakan tokoh kunci pendiri VOC yang memprakarsai penyatuan perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Yang kedua ada Pieter Both. Beliau merupakan gubernur jenderal VOC pertama yang bertugas mengendalikan kekuasaan di Nusantara berdasarkan hak oktroy yang diberikan. Selanjutnya, atau yang ketiga ada Pangeran Maurits. Dengan nama asli Maurits van Nassau, tokoh politik Belanda yang mendukung penuh penyatuan kongsi dagang dan memberikan hak istimewa atau hak oktroy. Selanjutnya ada Staten-Generaal atau Parlemen Belanda. Parlemen Belanda ini adalah pihak yang secara resmi mengeluarkan dan menyetujui piagam hak oktroy pada 20 Maret 1602. Nah, selanjutnya adalah tujuan. 1. Menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. 2. Memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dagang melawan Portugis dan Spanyol. 3. Menguasai komoditas rempah-rempah di Nusantara. Dampak. Beberapa dampak hak oktroy bagi Nusantara adalah kerajaan-kerajaan lokal kehilangan kedaulatan, terjadi eksploitasi ekonomi melalui sistem monopoli, dan masyarakat pribumi mengalami penindasan. Sedangkan dampak dari hak oktroy bagi VOC adalah VOC bertransformasi dari perusahaan dagang menjadi kekuatan kolonial yang besar. Namun, hak yang terlalu luas juga memicu korupsi internal yang menyebabkan kebangkrutannya pada 31 Desember 1799. Masa berlaku. Hak oktroy diberikan kepada VOC pada tahun 1602 saat VOC didirikan. Masa berlaku hak ini adalah 21 tahun. Setelah itu, masa berlakunya bisa diperpanjang oleh pemerintah Belanda. Namun, pada kenyataannya, VOC terus mendapat perpanjangan hak hingga akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena mengalami kebangkrutan. Sekian pemaparan materi proyek sejarah mengenai hak oktroy dari saya, Renata Kusumaningrum, bersama rekan saya, Tanika Fajarina Abida. Terima kasih sudah menonton.